Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah adik-adik, gak berasa ya kalau kita sudah memasuki bulan Oktober. Adik-adik ingat gak minggu lalu Kak Ocha membuka sebuah kado loh. Kira-kira kita ada acara apa ya di NDC Kids at Home bulan ini? Adik-adik bisa tebak? Tapi sebelum itu kita mau beribadah dulu nih adik-adik. Yuk Kak Ocha mau ajakin adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu biar Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian ini. Mari memuji nama Tuhan adik-adik, kita bersuka cita bersama-sama. I can fly around like a superhero and know I'm strong, 'cause God's love me. I can march on forward every day and not be afraid, 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can fly around like a superhero and know I'm strong, 'cause God's love me. I can march on forward every day and not be afraid, 'cause God with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Come on, let's jump. I can jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can count on God. My God is number one. I can count on God. My God is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Yay! Yeay, my God is number one. Keren, adik-adik sudah menyanyi dengan semangat dan sukacita ya. Pasti adik-adik belum capek kan? Coba Kak Ocha mau denger dulu nih suara adik-adik. Kita tes suara ya, kita yel-yel. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids, praise the Lord. Yeay. Nah, sekarang waktunya kita masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian ini.
Yuk adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau menyembah Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, pejemin matanya. Gak ada lagi yang nengok kiri kanan, gak ada lagi yang bercanda, tidur-tiduran. Semuanya sungguh-sungguh ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk kita naikin lagu ini dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Angkat tangannya semua, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Shalom adik-adik semua. Wah, hari ini Kak Hani jadi apa ya? Hari ini Kak Hani pokoknya mau yang seru-seru deh. Tapi yang pastinya kita mau dengerin firman Tuhan yang sangat bagus banget dan berguna banget buat kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk ikutin Kak Hani untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Hani mau ajak adik-adik semua di rumah untuk belajar. Belajar apa ya? Belajar warna. Nah, lihat deh. Kak Hani, di depan Kak Hani ini udah ada gelas-gelas. Yang 3 ini sudah berisikan air yang berwarna merah, biru, dan kuning. Adik-adik tahu nggak? 3 warna ini disebut warna primer atau warna utama. Kenapa Kak Hani kok disebut warna primer? Karena hanya dengan menggunakan 3 warna ini, kalau mereka dicampur satu sama lain, akan menghasilkan warna yang lain loh. Jadi adik-adik mau yuk belajar sama kakak? Yuk kita coba ya. Pertama-tama Kak Hani mau tuang air dulu nih di ketiga gelas ini. Ya, sama-sama Kak Hani ya. Lagi kita tuang lagi ya. Adik-adik nanti juga bisa ajak papa mama untuk bikin seperti ini juga ya di rumah ya. 1 gelas lagi nih.
Udah sama rata belum ya? Yang kedua ini belum. Oke, setelah air putih, apa Kak Hani? Kita selanjutnya mau tuang susu. Kita tuang ya. Wah, satu lagi. Sudah. Jangan lupa setelah itu diaduk ya. Kita akan lihat bagaimana 3 warna primer ini kalau dicampur akan menghasilkan warna yang lain. Pertama kita mau campur warna merah. Warna merah dicampur dengan warna biru. Adik-adik udah bisa menebak kira-kira jadi warna apa sih? Kita aduk sama-sama ya. Wah, warnanya jadi ungu. Merah ketemu biru jadi warna ungu. Kayak warna anggur ya. Wow, keren. Coba kalau yang lain. Kali ini Kak Hani mau campur warna biru dengan warna kuning. Adik-adik udah bisa lihat ini kira-kira jadi warna apa? Jadi warna hijau loh. Wah, adik-adik kalau di rumah lagi mau bikin daun tapi kekurangan warna hijau, bisa tuh dicampur biru dengan kuning. Terakhir, Kak Hani mau warna merah dengan warna kuning. Jadi apa ya? Jadi warna orange. Tapi orange-nya terlalu merah Kak Hani. Gampang, tinggal campur lagi, banyakin lagi warna kuningnya. Ya, lalu akan menjadi lebih terang lagi. Wah, ternyata belajar itu seru ya. Karena kita bisa mengerti hal-hal yang baru adik-adik. Gimana? Seru kan? Adik-adik, hal ini bisa kalian lakukan juga loh di rumah. Misalnya kalian mau melukis dengan cat atau kalian punya krayon, kalian pengen mewarnai langit senja. Wah, bisa tuh dicampur jadi warna orange, merah, dan kuning. Dicoba ya di rumah. Wah, adik-adik, keren banget ya. Belajar campur-campur warna bareng Kak Hani. Wah, Kak Tata seneng banget loh bisa main bareng dan belajar sama Kak Hani kayak gitu. Adik-adik di rumah suka belajar juga nggak? Hah? Oh iya, itu Kak Tata dengar. Ada yang bilang, Kak Tata aku suka belajar sains. Bagus. Kak Tata aku suka belajar matematika. Bagus. Kak Tata kok ada yang bilang juga nih, Kak Tata aku masih suka males kok disuruh belajar sama papa mama. Aku masih suka marah-marah kalau lagi disuruh belajar. Wah, adik-adik, kita perlu belajar dengan satu tokoh Alkitab ini loh. Dia kalau disuruh belajar gak ada kata-kata males, gak ada marah-marah, tapi dia suka belajar. Siapakah dia adik-adik? Yuk kita lihat sama-sama ya video yang satu ini. The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses. Hey-o. Moses was a descendant of Joseph's brother Levi. Hey. Joseph and his brothers had many children and grandchildren who lived happily in Egypt. Eventually, a new pharaoh came to power who knew nothing of Joseph or what he had done. This pharaoh feared the Israelites because there was a great number of them living in Egypt, so he wanted to put a stop to their prosperity. Pharaoh made the Israelites slaves. He made them work long, hard hours building up Egyptian cities. But his plan didn't work, and the Israelites grew more in number and in strength. So Pharaoh made a rule that no Israelite boy would be allowed to live in Egypt.
This is where Moses' story begins. You see, when Moses was born, his mother saw that he was a special baby, and she kept him hidden for 3 months. But when she could no longer keep him a secret, she made a basket and put him in the Nile River among the reeds. Moses' sister stayed to watch what would happen to her baby brother, and soon the Pharaoh's daughter came to the edge of the river. When she saw the basket, she sent her servant to get it. When she saw the baby, she felt sorry for him, thinking he must be an Israelite baby who wasn't supposed to live. Then Moses' sister asked the princess if she would like her to find an Israelite woman to take care of the baby. So Moses' sister went and got her mother. Moses' own mother took care of him until he was old enough to live in the Pharaoh's house, where the princess adopted him as her son. And so, Moses, an Israelite boy who wasn't supposed to live, became the adopted grandson of the Pharaoh and lived in the palace as God prepared him for a great destiny that was only just starting to unfold. Wah, keren ya adik-adik videonya. Video tadi berkisah tentang Musa. Kalau minggu lalu, ingat nggak kita belajar tentang siapa? Ya, kita belajar tentang Yusuf. Yusuf yang sudah dipilih menjadi pemimpin yang hebat di Mesir. Yusuf bisa mengatasi kelaparan yang hebat yang terjadi saat itu. Yusuf juga mendapatkan izin dari Firaun untuk membawa keluarganya datang ke Mesir. Nah adik-adik, ketika Yusuf sudah tua, Yusuf pun meninggal, ada raja baru nih yang muncul di Mesir. Raja baru ini nggak kenal Yusuf adik-adik, sehingga raja baru ini bertindak jahat kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini bertumbuh besar banget adik-adik, jumlahnya sangat banyak. Sehingga raja Mesir yang baru ini merasa takut, jangan-jangan nanti kekuasaanku diambil alih oleh bangsa Israel. Akhirnya dia memerintahkan kepada semua orang Israel bekerja dengan keras untuk membangun kota yang dinamakan Pitom dan Raamses adik-adik. Nah, saking kerasnya bangsa Israel ini merasa kecapean, kesusahan, tetapi mereka tetap aja ketika mereka ditindas dan merasa lelah, mereka tetap bisa bertumbuh dengan jumlah yang luar biasa banyak. Mereka terus bertambah besar jumlahnya. Wah, Raja Mesir ini semakin takut lagi adik-adik. Kok makin banyak aja jumlahnya ya? Akhirnya dia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel. Wah, kejam sekali ya adik-adik. Tapi lihat nih, ternyata ada keajaiban Tuhan. Di satu keluarga yang sangat cinta Tuhan, mereka mendapatkan bayi laki-laki. Bayi laki-laki ini bisa disimpan loh adik-adik, disembunyikan agar tidak dibunuh. Tapi hanya sampai 3 bulan adik-adik. Setelah 3 bulan, keluarga ini bingung gimana ya, bayinya udah tambah besar, nggak bisa disembunyikan lagi, pasti ketahuan kalau ada bayi laki-laki di situ. Akhirnya mereka menyiapkan sebuah peti pandan. Peti pandan ini dilapisi oleh lapisan ter dan gala-gala. Dengan tujuan apa? Agar air nggak bisa masuk ke dalam peti itu. Maksudnya adalah bayi laki-laki ini pun dimasukkan ke dalam peti itu adik-adik, lalu ditutup dan diletakkan di sungai Nil dengan harapan agar ada keluarga dari Raja Mesir ini yang melihat bayi itu. Dan ternyata benar adik-adik, ketika putri Firaun itu datang ke sungai Nil, dia lihat ada peti. Apa ya? Terus dia buka dan dia kaget adik-adik karena dia melihat ada bayi yang sangat cantik, bayi yang ganteng, bayi yang lucu sekali, dan itu menimbulkan belas kasihan di dalam putri Firaun, di dalam hati putri Firaun. Akhirnya putri Firaun gak tega untuk membunuh bayi itu, bahkan dia membesarkan bayi itu seperti anaknya sendiri. Siapa bayi itu adik-adik? Iya, bayi itu adalah Musa. Musa akhirnya belajar, berpakaian, bertutur kata seperti orang Mesir adik-adik. Dan Musa mendapatkan berkat yang luar biasa untuk belajar di bangsa Mesir.
Wah adik-adik, Musa mendapatkan berkat besar ya dalam hidupnya. Dia bisa belajar di dalam istana Firaun sebagai seorang Mesir. Nah adik-adik, kita juga mempunyai berkat besar itu loh. Berkat apa sih Kak Hani? Berkat untuk mendapatkan kesempatan belajar. Adik-adik di rumah gimana? Kalian biasa sekolah kan? Atau kalian punya les-les keterampilan yang lain? Les belajar piano, les menggambar, papa mama di rumah juga mengajar dan membimbing kalian belajar. Wah, itu berarti adik-adik mendapat berkat. Belajar itu adalah berkat loh adik-adik. Kalau kita nih punya mata kita bisa melihat sesuatu, bisa melihat warna, benda, jelas baik. Terus hidung kita juga bisa mencium wangian. Tangan kita bisa buat menulis, bisa buat menggambar. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan adik-adik. Jadi kita tahu sekarang ya, kalau belajar itu adalah salah satu bentuk berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi adik-adik kalau di rumah papa mama atau guru mengajak kita untuk belajar, bikin PR, sikap kita gimana? Gak boleh malas-malasan, apalagi marah-marah. Karena kan kita tahu sekarang kalau belajar itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita belajar itu ternyata berguna banget loh buat kita di masa depan. Kalau adik-adik hari ini belajar sesuatu nih, itu tidak akan sia-sia. Tapi bisa menjadi bekal bagi masa depan kita. Adik-adik coba pikir-pikir, kalian suka jadi apa nih? Seperti Musa tadi tuh, dia kelak akan menjadi orang besar. Nah, adik-adik mau seperti Musa? Mungkin kita nggak jadi penguasa bangsa Mesir ya, tapi yang lain. Misalkan adik-adik mau jadi apa? Pengusaha, mau jadi kontraktor, mau jadi desainer, atau yang sekarang ini lagi ngetren mau jadi YouTuber. YouTuber perlu belajar nggak Kak Hani? YouTuber perlu banget belajar. Belajar gimana cara mengambil gambar dengan baik, belajar edit video. Wah, kalau kita mau jadi orang hebat adik-adik, kita harus belajar. Mulai dari kapan? Besok? Tidak, belajarnya mulai dari sekarang. Nah adik-adik, kalau kita belajar dengan baik, kita menggunakan kesempatan yang ada dengan belajar sebaik-baiknya, percaya deh, itu semua akan berguna buat kita. Bahkan kepintaran, keterampilan yang kita dapat dari belajar, itu bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama kita. Jadi masih mau malas? Ayo dong rajin, pasti bisa ya. Wah asik, Kak Hani baru aja dapat hadiah yang dikirim oleh Kak Rahel dan Kak Ivana. Isinya apa ya kira-kira? Kita buka sama-sama yuk. Wah, bungkus kadonya cakep banget lagi. Ini apa sih isinya ya? Oh ini. Kak Hani dapat lilin. Adik-adik tahu nggak lilin ini biasanya dipakai kalau apa? Kok Kak Hani dapat kiriman lilin kayak gini ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak kita mau ada acara apa sih? Adik-adik penasaran nggak? Ditunggu aja ya. Tuh, sekarang kita udah tahu ya, kalau mau belajar kita nggak boleh males-malesan. Kan kita mau jadi anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik yang mau jadi anak-anak yang hebat, yuk sekarang kita sama-sama mau membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita satu ini. Halo teman-teman semua, nama saya Kira. Hari ini saya akan membacakan ayat Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sekali lagi ya, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Terima kasih. Good job adik-adik. Adik-adik semua mau belajar untuk terus menghafal ayat hafalan dengan baik ya. Nah, abis ibadah ini kita sama-sama mau mengikuti small group. Kak Ocha, ngapain sih kita di dalam small group?
Di dalam small group, adik-adik semua bisa belajar firman lebih lagi bersama kakak-kakak yang membimbing dan juga bersama teman-teman yang seusia dengan adik-adik. Makanya adik-adik harus ikut small group ya. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung di dalam small group, adik-adik bisa mendaftar melalui link ataupun nomor WhatsApp berikut ya. Nah, buat papa mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB, bisa mendownload aktivitas di dalam NDC App. Dan juga buat papa mama yang memiliki anak berusia kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, bisa mendownload bahan diskusi di dalam NDC App juga ya. Semua materi tersebut ada di dalam fitur Parenting 101 ya. Nah, sekarang Kak Oce mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang belajar dengan baik, menggunakan kesempatan belajar kami dengan baik Tuhan, karena kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang terus beracara. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.